Permasalahan utang kembali menjadi sorotan karena melonjak tajam selama pandemi virus corona. Tak sampai 2 pekan, penarikan utang bilateral pemerintah Indonesia naik lebih dari 24,5 triliun rupiah. Sementara total penarikan utang sejak Januari hingga Oktober 2020 hampir 960 triliun rupiah atau setara 78% dari total pagu utang tahun ini. Angka ini naik lebih dari 2 kali lipat dibandingkan tahun lalu. Besarnya utang pemerintah dikhawatirkan bisa meningkatkan risiko, mengingat kemampuan pemerintah untuk membayar utang dan beban negara tidak seimbang. Apalagi saat ini penerimaan negara rendah. Dalam jangka menengah dan panjang, mereka akan melihat bahwa tahun 2021 kekhawatiran risiko fiskal ini cenderung mengalami kenaikan, termasuk efek dari adanya pelebaran defisit APBN terhadap beban pembiayaan utang yang akan ditanggung oleh pemerintah ke depannya. Indonesia sudah masuk debt trap, perangkap hutang. Utangnya udah terlalu besar, sehingga untuk membayar bunganya saja harus minjem, yang terjadi hari ini, atau istilahnya primary balance-nya negatif. Yang kedua, setiap kali dia nerbitin surat utang, untuk bisa bayar utang, dia nyedot likuiditas dari masyarakat. Karena bunganya 2% lebih mahal dari deposito. Dalam konferensi pers APBN kita, Menteri Keuangan Sri Mulyani menjawab sejumlah kritikan soal lonjakan utang. Menurutnya, utang yang ditarik pemerintah sudah direncanakan sebelumnya untuk menyeimbangkan postur APBN. Karena kan ada orang kan hari-hari ini ada yang suka bicara masalah utang. Sampaikan aja bahwa di Perpres 72 itu waktu anggaran APBN 2020 dengan estimasi defisit sekian, itu pembiayaannya adalah dari SBN, dari pinjaman, ada yang bilateral, ada yang multilateral. Jadi kalau waktu kita sedang menjalankan Perpres, jangan kemudian muncul reaksi-reaksi seolah-olah kita kayak orang yang belum punya rencana gitu loh, Pak. Total utang pemerintah hingga September 2020 sudah lebih dari 5.700 triliun rupiah, dengan rasio utang naik hampir 37% lebih dari PDB. Bila dibandingkan negara lain, rasio utang pemerintah Indonesia memang masih lebih baik. Namun mampukah pemerintah mengatasi risiko yang muncul akibat penerimaan negara yang rendah? Halo, selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Indonesia Business Forum bersama saya Caca Anissa. Informasi Anda saksikan tadi itu merupakan bahasan saya di malam hari ini. Ketika pandemi COVID-19, permasalahan utang pun menjadi sorotan. Seperti kita ketahui bahwa realitas di lapangan bahwa pencairan utang ini melonjak, penerimaan pajak ini kemudian turun. Pertanyaannya, bagaimana pemerintah Indonesia mampu mengelola utang agar tidak menimbulkan resiko di kemudian hari? Sudah hadir narasumber saya di malam hari ini di Studio TV One. Mulai dari di sebelah kiri saya ada Mas Justinus Prastowo, staf sus Menteri Keuangan. Mas Justinus, selamat malam. Malam, Mbak Caca. Dan juga salah satu perempuan narasumber tapi menjadi 2 untuk saya di sini ya, Mbak Eni Sri Hartati, Ekonom Indef. Mbak Eni, selamat malam. Malam, Mbak. Dan juga di sebelahnya ada Mas Misbakun, anggota Komisi 11 DPR RI, fraksi Golkar. Mas Misbakun, selamat malam. Selamat malam. Ya. Dan juga dengan sambungan Zoom menambah narasumber saya pada malam hari ini, Mas Agus Pambagio, pengamat kebijakan publik. Mas Agus, selamat malam. Selamat malam, Anissa. Selamat malam semuanya, teman-teman. Oke, mungkin saya ini pertama kali pasti Kementerian Keuangan harus menjawab dulu ketika menjadi sentral fokus di sini adalah utang kita kok makin banyak gitu ya, sementara penerimaan pajak ini rendah. Pertanyaan ini supaya pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Keuangan, bisa mengelola ini tidak, supaya ada tidak resiko lainnya kemudian bisa ditimbulkan. Bagaimana Mas Justinus? Ya, terima kasih Mbak Caca. Utang itu secara istilah atau secara konsep netral sebenarnya. Pada dirinya tidak ada baik atau buruk, tergantung penggunaannya. Nah, pemerintah sebenarnya dari masa ke masa pemerintahan juga mengelola utang dengan sangat baik. Kalau saya lihat atau dibandingkan dengan masa Pak SBY misalnya, cukup konsisten. Dari 2008 sampai 2019, rasio utang kita terjaga di bawah 30% dari PDB. Nah, tahun ini meningkat memang karena ada kebutuhan yang luar biasa akibat pandemi. Ekonomi kita melambat, penerimaan pajaknya turun, belanja meningkat sehingga butuh pembiayaan. Mau tidak mau dari utang. Tapi kan ini juga burden sharing dengan Bank Indonesia. Kita berupaya menggunakan utang sebaik mungkin, tetap kita jaga. Sekarang memang ada pada
posisi 37,5% dari PDB, masih jauh di bawah rasio yang diperbolehkan undang-undang 60% PDB, tapi toh tetap kita jaga, jangan sampai lalu seolah-olah karena ada keleluasaan digunakan seenaknya atau mengeluarkan surat utang seenaknya. Tidak, tetap ini kredibel juga atas persetujuan dengan DPR juga, dan ini betul-betul digunakan untuk menangani pandemi. Maka 695,2 triliun itu digunakan sebagai stimulus fiskal selama masa pandemi ini. Oke, mungkin saya ke DPR karena sudah disinggung-singgung, tapi Mas Misbakun sebenarnya ada catatan tidak? Atau mungkin ini ya memang karena kondisinya pandemi seperti ini, bagaimana? Begini, kalau kita bicara utang, situasi utang kita saat ini itu kan seharusnya tidak menjadi isu politik. Tidak menjadi isu politik. Saya melihat hanya di Indonesia ketika saat pandemi seperti sekarang, isu utang itu digulirkan dan kemudian dijadikan isu politik yang sangat besar. Karena apa? Kalau kita perhatikan, sebenarnya utang itu pada posisi sekarang itu adalah pilihan kebijakan. Pilihan kebijakannya begini, kita akan menggencet rakyat kita dengan utang, dengan pajak, atau untuk pembiayaan, atau kita memilih utang. Karena apa? Relaksasi perpajakan yang ada saat ini membuat kita mengalami konstruksi tidak hanya dari sisi penerimaan, tetapi kita juga memberikan ruang relaksasi kepada pengusaha dan rakyat untuk apa? Untuk kemudian memberikan kesempatan kepada bisnis dan usaha untuk bisa tumbuh di saat sulit. Nah, pilihan-pilihan itu kan ada pada situasi pandemi saat ini tidak ada pilihan ini manis, ini pahit. Tidak. Semua yang ada di depan kita itu pahit semua. Semuanya jamu pahit. Nah, cuma permasalahannya adalah ketika pilihan kebijakan kita itu adalah utang, ini kan sebagai pilihan fiscal policy untuk menutup pembiayaan kita. Sekarang kepada pengambil kebijakannya adalah ini kan untuk menutup defisit. Seberapa kreatif kita untuk membuka ruang fiskal itu? Apakah pilihannya hanya tunggal kepada utang untuk menutup defisit? Itu. Pemerintah saat ini kreatif nggak menurut Mas Misbakun? Pilihan-pilihan itu yang kita kembalikan kepada pemerintah. Karena ruang kreativitas itu kan ada di mereka. Ruang kreativitas itu dalam mengambil kebijakan. Kita lihat fiskal policy kita lebih menitik beratkan kepada kebijakan fiskal semata, sementara kebijakan moneternya itu menjadi komplementer kebijakan fiskal. Contohnya burden sharing. Tadi staf khusus Menteri Keuangan bicara soal burden sharing. Burden sharing ini kenapa kemudian hanya sifatnya sebagai komplementer dari kebijakan fiskal yang hanya ingin mengurangi beban utang. Padahal instrumen-instrumen kebijakan moneter itu kalau dikombinasikan bukan sebagai komplementer atau pelengkap kebijakan fiskal, itu luar biasa dampaknya. Kita punya quantitative easing yang bisa kita optimalkan untuk melakukan pembiayaan, pembangunan. Lah, inilah ruang yang disediakan, tetapi ini adalah pilihan kebijakan. Nah, kalau kita bicara utang kembali, yang selalu kita ingatkan kepada pemerintah adalah utang ini kan juga mempunyai risiko. Selama ini kita melihat bahwa memang pemerintah mempertimbangkan risiko itu. Tapi risiko seberapa panjang? Risiko jangka pendek, risiko jangka menengah, dan jangka panjang. Dan kemudian kita ingatkan kepada pemerintah bahwa tentang kesinambungan fiskal itu sendiri. Pilihan-pilihan kebijakan ekspansi belanja itu kan juga harus didasarkan kepada kemampuan. Nah, inilah yang harus kita perkuat. Apa yang dilakukan oleh pemerintahan Pak Jokowi ini kalau menurut saya berada dalam sebuah ruang risiko yang masih bisa dihitung. Masih bisa dihitung. Jadi kalau menurut saya harusnya diskusi soal utang ini harus kita akhiri. Karena apa? Yang kita lakukan ini adalah upaya penyelamatan. Penyelamatan apa? Penyelamatan ekonomi negara. Kalau orang bicara penyelamatan, apapun upaya kita lakukan untuk supaya selamat. Baik. Itu datang dari utang, datang dari manapun,
tapi itu adalah upaya menyelamatkan. Sama kita mau tenggelam. Baik. Iya kan? Kita mau tenggelam. Kalau tidak kita tenggelam, apapun yang kita punya upaya untuk menyelamatkan diri supaya tidak tenggelam, mau ada pelampung, mau ada botol yang penting bisa kita mengampungkan, ada pecahan serpihan kayu dan sebagainya, kita pakai. Lah, inilah yang harus kita hentikan saat ini. Menstimulir, melakukan upaya itu. Lah, kita juga mengingatkan kepada pemerintah bahwa diskusi soal utang ini harus dijelaskan. Dijelaskan dalam sebuah konteks yang jelas bahwa utang ini adalah pilihan yang sangat sulit. Pilihan yang sangat sulit. Kalau sourcesnya bisa dari mana aja, mau bilateral, multilateral, kemudian ke pasar, dalam negeri, luar negeri, itu hanyalah masalah sumber. Itu. Baik. Yang utama kemudian harus diperhatikan adalah, dan ini harus dijawab dengan jelas oleh pemerintah. Sebagai sama-sama mempunyai instrumen, kenapa surat 7-day repo rate bisa sekitar 3,75 untuk mengambil kebijakan operasi moneter, kenapa fiskalnya masih sekitar 7%? Oke. Sama sebagai instrumen pembiayaan, satu instrumen pembiayaan sektor moneter dan kemudian satu instrumen untuk pembiayaan fiskal kita. Lah, disparity gap antara moneter dan fiskal ini kan menjadi pertanyaan orang. Kenapa BI bisa menerbitkan biaya operasi moneter yang lebih rendah, sementara biaya operasi pembiayaan fiskal kita menjadi lebih mahal. Baik. Ini jadi menarik karena nanti saya akan bertanya kepada Indef di sini dengan Mbak Eni bahwa ibarat buah si malakama ya. Gak diambil nggak mungkin karena kondisi pandemi. Diambil pun ada resiko. Tapi pertanyaannya, penghitungan kalkulasi resiko ini seperti apa? Nanti akan dijawab usai jeda berikut. Kami kembali sesaat lagi bersama Indonesia Business Forum. Ya, kembali lagi di Indonesia Business Forum. Nah, ini menarik ya bahwa serba salah juga kalau kita melihat kondisi pandemi, semua serba susah. Negara-negara lain juga sama. Tapi mengenai kalkulasi faktor resiko ketika kita sudah mengambil opsi untuk oke lah ada utang, ini seperti apa mungkin dari Indef? Ada saran-saran tidak? Ya, Mbak Caca. Saya setuju Mas Justinus bahwa utang itu sebenarnya netral. Oke. Karena utang itu kan pada prinsipnya penambahan modal kan, seperti kita ingin berusaha ada tambahan modal pasti akan menambah produktivitas. Tapi saya nggak setuju Pak Misbakun bilang bahwa ini dipolitisasi, nggak ada. Jadi masyarakat dan kami mengkritisi utang itu jauh sebelum pandemi. Jadi memang sebelum pandemi pun kita sudah bermasalah dengan besaran utang kita yang kalau saya secara pribadi sih tidak menyoroti besaran utangnya, tapi sejauh mana efektivitas dan produktivitas dari utang itu sendiri. Nah, demikian juga pada masa pandemi ini. Jadi pandemi ini kenapa kok orang kembali lagi mempersoalkan mengenai utang? Pertama, memang jumlahnya kenaikannya sangat fantastis dan itu bisa dimaklumi sebenarnya dalam titik itu karena memang kita membutuhkan tambahan amunisi dari stimulus fiskal, sementara pajak kita menurun gitu kan. Nah, yang menjadi persoalan adalah bahwa ketika utang ini sudah digelembungkan sebegitu besarnya, tiba-tiba dari bulan Oktober kemarin kita menghadapi persoalan klasik lagi. Utang nggak terserap, padahal kondisinya adalah kondisi extraordinary gitu kan. Nah, padahal bahkan sampai hari ini, kalau kita lihat data dari penyerapan dan spending dari daerah terutama, ya ini masih ada Mbak Caca sekitar 400 triliun APBD yang sampai hari ini itu belum dibelanjakan. Jadi ini kan kontradiktif sekali gitu loh. Jadi kita sudah menambah amunisi stimulus fiskal dari hutang dan hutang kita kalau tadi kita breakdown ya, kita harus membayar bunga jauh lebih tinggi dari negara lain untuk yang di global bond. Dan untuk di dalam negeri kita SBN-nya juga dengan bunga yang sangat tinggi. Jadi ini rugi dua kali kita. Kita sudah resiko bahwa kesehatan fiskal kita pasti akan menurun karena ada tambahan porsi untuk bayar bunga dan cicilan hutang untuk tahun-tahun berikutnya. Nah, sementara dana yang sudah terserap oleh dana yang sudah dikumpulkan pemerintah dari utang tadi tidak bisa dibelanjakan secara cepat untuk memberikan
stimulus fiskal. Nah, Oke. sehingga utang tadi menjadi tidak produktif. Nah, karena tidak produktif, maka indikator-indikator lainnya, jadi kan indikator kesehatan atau keamanan dari utang itu kan tidak hanya sekedar rasio to GDP. Tetapi yang paling utama, orang berhutang itu apa sih sebenarnya? Kemampuan bayar. Jadi kalau kemampuan bayar ini semakin menurun, itu yang punya resiko. Nah, kemampuan utang dari mana? Kalau kita kan punya utang, berapa penambahan pendapatan kita? Pemerintah juga. Bagaimana tambahan penerimaan negara? Ini kan terus merosot. Tax ratio kita semakin merosot, pertama. Nah, sekarang kalau kita bandingkan misalnya, setiap tahun berapa cicilan utang? Mungkin nanti Mas Yus bisa klarifikasi, sekitar katakanlah 400-an triliun. Sementara pajak kita hanya sekitar 1.000. Nah, berarti apa? Dari pajak itu untuk bayar bunga dan cicilan itu 30% sendiri. Nah, artinya pendapatan kita itu sudah tergerus, ya sudah tergerus untuk porsi bayar bunga utang itu sudah 30%. Itu risiko namanya. Artinya resiko bagaimana kemampuan bayar. Nah, kenapa kemampuan bayar ini penting? Karena ini yang akan menjadi indikator dari banyak pihak melihat Indonesia, apakah Indonesia ini cukup sehat enggak fiskalnya. Nah, kalau tidak sehat, risikonya apa? Risikonya orang mau datang ke Indonesia untuk bawa duit, menanamkan modal dan sebagainya, berhitung. Apakah duit saya akan aman nggak kita investasikan, kita tanam di Indonesia? Oke, sekarang saya ke Mas Agus Pambagio sebagai pakar kebijakan publik di sini, bahwa ketika pemerintah sudah mengambil opsi secara perekonomian tentunya, dengan pasti faktanya pencairan utang ini melonjak. Tapi ketika Mbak Eni juga bertanya di sini mengenai ternyata serapan ini juga masih belum maksimal, apalagi juga pendapatan ini juga terserap atau juga tergerus dengan pembayaran utang kita. Ini bagaimana? Sementara ini harus dijelaskan kepada publik, ini efektivitas. Ini bagaimana, Mas Agus? Iya, tadi juga harus sudah dijelaskan oleh Ms. Bakun dan Mas Pras juga ya. Jadi utang itu ya kan, saya bukan orang keuangan ya, dari sisi kebijakannya, apapun bentuknya itu artinya utang itu harus bisa dijalankan, dimanfaatkan oleh masyarakat, ekonomi berjalan. Nah, sekarang kalau tidak kan mandek, mau utang mau quantifying easing atau apa kan tetap nggak jalan ya. Jadi sekarang utang sih tidak masalah sebetulnya, asal digunakan memang untuk pembangunan, tidak untuk dikorupsi. Yang sekarang kita beratnya kan karena dikorupsi. Kan perusahaan kalau mau maju juga harus berutang, jadi nggak masalah. Nah, sekarang besarannya juga kan bisa dihitung. Ada Mas Pras itu bisa menjelaskan secara rinci dari sisi keuangan, Mbak Eni juga, Ms. Bakun juga. Nah, jadi maksud saya buat sisi publiknya tidak peduli dia mau utang atau mau tidak gitu. Yang penting ekonomi jalan, masyarakat terutama yang di bawah bisa belanja, sudah selesai. Kalau masyarakat tidak bisa dibebankan utang itu jelek, tidak semua utang jelek. Kan utang juga digunakan untuk pertumbuhan juga bisa. Nah, sekarang tinggal penggunaannya, memanage utang itu yang jadi persoalan. Oke, ini yang mungkin saya tanyakan kepada Mas Yusuf. Banyak sekali pertanyaan buat Mas Yusuf ketika Bu Sri Mulyani mengatakan bahwa utang banyak, iya gitu, tapi kita akan terus waspada. Sementara ada 2 poin yang disoroti, bahwa utang oke, tapi ini apakah juga kemudian pertanyaan membuat ekonomi ini kemudian semakin meningkat, atau juga digunakan untuk pembangunan, atau mungkin pertanyaannya toh faktanya tidak terserap di daerah. Sesaat lagi kami akan kembali di Indonesia Business Forum. Kembali di Indonesia Business Forum, pemirsa, dan sekarang saya akan bertanya kepada Mas Yusuf di sini. Mas Agus Pambagio mengatakan nggak apa-apa utang, asal membuat ekonomi berjalan untuk pembangunan, atau mungkin catatan dari Mbak Eni, terserap nggak dengan maksimal? Seperti apa? Iya, saya sepakat dengan catatan, masukan Mbak Eni sama Mas Agus ya, bahwa ini menjadi concern kita, persoalan produktivitas, persoalan akuntabilitas. Maka ini tantangan, dan di masa pandemi ini sebenarnya momen bagi kita untuk bisa mengakselerasi bagaimana utang itu bisa lebih produktif. Nah, kalau saya jejer angkanya itu selama 5 tahun terakhir ya, kenaikan utang itu 200%, tapi belanja untuk infrastruktur naik 255%. Lalu belanja kesehatan naik 215%. Perlindungan sosial itu naik 1.400%. Dan selama Covid ini misalnya, alokasi untuk stimulus meningkat sampai defisitnya melebar menjadi 6,34% dari penambahan utang itu. Tapi kan kita lihat dampaknya, betapa sekarang pemerintah mengambil alih peran menggerakkan ekonomi karena sektor swasta sedang tertekan, sedang lumpuh, dan warga negara juga terdampak. Jadi dari sisi itu saya rasa concern Mas Agus
Mbak Eni, Pak Misbakun tadi betul, pemerintah ingin terus prudent, bahwa sekarang ada tantangan di pemerintah daerah, itu betul, kita terus dorong. Nah, COVID ini juga menurut saya ada hal yang baik, kenapa? Karena dengan adanya refocusing realokasi anggaran, pemerintah daerah pun sekarang didorong untuk mau lebih proaktif dan produktif dalam menggunakan dana yang ada. Dan sekarang, Mbak Caca, yield atau bunga utang itu justru mengalami penurunan. Kalau sekarang sering dikritik, di awal tahun itu masih 7,03%, per November ini sudah 6,13%. Artinya ada perbaikan dari sisi yieldnya. Oke, kalau misalnya saya ke Mas Misbakun ini sendiri, bagaimana kalau kita melihat ya, ini kan upaya apa? Pemikiran positif dari Kementerian Keuangan, tantangan ini ya bisalah kita upayakan untuk berkurang lah dari tahun ke tahun. Tapi permasalahan serapan anggaran, bukannya kepala daerah juga agak hati-hati kalau memperlukan anggaran, pertanggungjawabannya seperti apa? Itu menjadi permasalahan. Mengenai pembangunan ini, bagaimana dana-dana tersebut kemudian dimanfaatkan untuk pembangunan atau mungkin juga tidak, membuat ekonomi berjalan atau juga tidak, bagaimana? Gini, serapan anggaran itu kan bukan problem hanya di masa pandemi. Ya. Kita ini kan mempunyai masalah problem serapan anggaran, dan kemudian serapan anggaran itu membengkak di belakang, itu kan sudah menjadi bagian dari strategi kita memanage APBN. Bu Eni ini yang paling sering teriak-teriak serapan anggaran di ujung akhir tahun itu. Apalagi kemudian kalau kita lihat, khusus di APBN 2020 ini kan mengalami modifikasi. Pertama, diputus di periode DPR yang lalu, 2014-2019, kemudian itu diputus di akhir September. Di saat itu kita belum pernah bicara apapun tentang pandemi. Ya kan, kalau kita bicara serapan nih. Kemudian di bulan Maret terjadi pandemi, dan kemudian dikeluarkan Perpu nomor 1 yang menjadi Undang-Undang nomor 2. Sehingga terjadi realokasi dan refocusing, ya kan? Di saat DIPA sudah selesai. Di saat DIPA sudah selesai. Kemudian yang terjadi adalah struktur dan postur APBN ditetapkan melalui Perpres. Sehingga apa? Orang memodifikasi DIPA normal menjadi DIPA realokasi dan refocusing untuk belanja kesehatan itu kan menjadi problem sendiri. Ya. Ini yang menurut saya yang harus kita mempunyai understanding, pemahaman yang lebih mendalam. Saya ingin menyampaikan kepada Bu Eni, silakan dikritik soal utang, saya nggak ada masalah. Ya. Saya mengatakan bahwa dikritik itu bagian dari demokrasi kita. Tetapi kemudian seakan-akan utang itu adalah sebuah aib. Nah, isunya kepada kalau kita bicara kepada quality budget, kita ini tiap hari bicara sama, tadi saya rapat sangat panjang di DPR itu bicara tentang quality budget. Quality budget. Bagaimana kemudian selama ini menjadi follow the program, ya kan? Kemudian outcome dari setiap spending, government spending, quality spending itu menjadi satuan-satuan indeks yang kemudian itu bisa kita ukur parameternya. Nah inilah sebenarnya ada momentum yang terbaik untuk kita. Di saat kita melakukan relaksasi seperti ini, upaya apa dilakukan untuk memperbaiki sistem penerimaan? Tadi ada isu mengenai tax ratio. Memperbaiki struktur penerimaan kita. Ya kan? Struktur penerimaan kita ini tax ratio sekarang murni pajak itu sekitar 7%. Terendah di negara G20. Dan ini adalah isu yang serius harus kita angkat. Untuk apa? Setelah pandemi ini selesai, relaksasi ini selesai, bagaimana dunia usaha itu, tax base kita seperti apa? Saya justru mengkhawatirkan ini karena saya tidak melihat program yang memadai dan serius. Digitalisasi di sektor sana, investasi di teknologi informasi, dan sebagainya, kalau menurut saya belum memadai. Baik. Nah, catatan tadi dari Mbak Eni sendiri ternyata mendapat catatan juga dari Mas Misbakun dan juga Mas Justinus. Bagaimana? Ya, jadi gini, sederhana saja logikanya. Jadi kita berhutang, ini kan sudah dengan over cost ya, dengan bayar bunga dan sebagainya, dan mengorbankan opportunity. Nah, jadi itu hubungan langsungnya ketika nggak terserap itu gimana nggak bisa jadi aib. Itu jelas aib gitu loh. Jadi sudah berhutang, dibela-belain pakai utang, nggak bisa belanja. Itu aib gitu kan. Itu satu hal. Nah kedua, utang itu tadi terakhir Pak Misbakun mengkonfirmasi bahwa utang itu kan agar kita semakin produktif.
termasuk belanja infrastruktur meningkat segala macam itu kan hanya instrumen. Ya. Tapi goalnya agar seperti yang katakan Mas Agus Pambagio, ekonomi lebih berjalan, lebih meningkat aktivitasnya, pertumbuhan ekonomi, dan termasuk yang paling mikro untuk utang itu adalah penerimaan kita bertambah. Nah yang terjadi, dan bahkan ini terjadinya tidak hanya masa pandemi, sebelum pandemi pun penerimaan utang kita terus terjadi shortfall, terjadi penurunan. Jadi sebelum pandemi kemarin kita tax ratio-nya hanya sekitar 10%. Nah artinya apa itu artinya? Artinya bahwa tambahan hutang yang kita tambahkan di dalam pembiayaan perekonomian itu mubazir. Oke, iya, ini menjadi catatan Mbak Eni bahwa punya utang nggak bisa belanja itu aib menurut Mbak Eni. Tapi dari kacamata publik seperti apa nanti Mas Agus Pambagio akan menambahkan usai jeda berikut. Saya pikir kalau dampaknya langsung dirasakan masyarakat, saya pikir nggak apa-apa. Gitu. Asal transparan dan realistis aja gitu. Jadi masyarakat juga paham apa yang pemerintah upayakan dan juga apa yang nanti masyarakat rasakan. Enggak, kayaknya kurang setuju. Terlalu banyak utang di negara nih. Tiba-tiba dari kemarin belum utang, nambah lagi. Kalau memang dana tersebut 5.000 triliun itu untuk mengatasi corona secara cepat sih saya setuju. Iya, gitu. Tapi kalau memang nanti dengan utang sebanyak itu tapi tidak ada kemajuan yang meningkat drastis, ya menurut saya sia-sia gitu. Iya, mengenai setuju nggak setuju utang membengkak di saat pandemi, tapi seberapa ini berdampak dengan kebijakan, ya memang ini menjadi kuota dari pemerintah untuk mengambilnya. Saya akan tanyakan langsung kepada Mas Agus Pambagio. Mas Agus, kalaulah mungkin publik ada yang tidak setuju kalau tidak merasakan dampak langsung dengan utang yang semakin meningkat di tengah pandemi, tapi apakah bisa merubah besar, bagaimana? Iya, sekali lagi hutang itu untuk pembangunan kan tidak jadi persoalan, tinggal mengatur balansnya saja. Nah sekarang kan yang dibutuhkan masyarakat, ini hutang udah banyak tapi kok pembangunannya nggak ada, kok pelayanan transportasi umumnya seperti ini, kok mau pinjam kredit susah dan sebagainya. Itu menjadi persoalan yang harus dijawab oleh pemerintah. Misalnya sekarang bilang, kita pemerintah memberikan stimulus, itu sebetulnya stimulus atau realokasi budget gitu kan. Kan kalau stimulus seharusnya pembangunan masyarakat tidak sebagai bagian dari APBN-nya. Tapi kan itu tidak demikian. Nah, jadi para ahli keuangan itu harus moneter khususnya harus menjelaskan. Ini utang untuk apa, kita lihat hasilnya apa. Kan kita mau bikin pelabuhan, mau bikin apa kan hutangnya ke bank itu seperti apa. Dan di bawah itu sudah sulit sekali. Kebetulan saya sedang menguji beberapa korporasi yang untuk mendapatkan proper itu berat sekali di masyarakat di bawah. Kalau tidak ada perusahaan itu akan sulit juga. Nah sekali lagi hutang itu mesti dijelaskan. Ya, ini sekian, kan awam mana tahu rasio-rasio gitu. Jadi harus ada yang bisa, Mas Prastowo itu bisa menjelaskan harusnya dengan baik sehingga masyarakat tahu. Tapi jangan harap semua publik akan tahu. Jadi kebijakannya harus firm dulu lah. Mau yang apa, yang penting di bawah belanja sehingga ada perputaran. Itu dulu dilakukan. Kalau perusahaan-perusahaan besar mereka kan sudah untung pada saat sebelum krisis. Jadi harusnya tidak terlalu harus dimanjakan juga. Oke, bagaimana kemudian Mas Justinus menjawabnya? Ya, saya setuju Mas Agus tadi. Concernnya adalah pada bagaimana utang itu digunakan. Dan tahun ini misalnya kita lihat, dari 695 triliun stimulus itu, 123 triliun untuk UMKM. Lalu 203 triliun untuk bansos, 40% total penduduk itu mendapatkan dukungan dan lain-lain. Artinya memang stimulus yang berasal dari pembiayaan utang tadi diarahkan betul-betul untuk rakyat. Dalam hal ini untuk menolong mereka terdampak pandemi, baik UMKM maupun warga masyarakat. Nah secara umum, hasil pembangunan saya rasa sangat kelihatan. Infrastruktur, fisik non-fisik, lalu alokasi belanja pendidikan, kesehatan. Tahun depan, APBN 2021 ada alokasi 29 triliun untuk transformasi digital. Artinya ada kesadaran bahwa kita harus segera transformasi, maka dukungan anggaran diberikan, termasuk reformasi kesehatan. Tahun depan akan dilanjutkan juga. Itu kan semua adalah belanja konkret penggunaan uang APBN, baik pendapatan dari pajak maupun dari utang. Oke, nah ini mungkin saya tanyakan kepada Mbak Eni, tapi sesaat lagi mengenai oke lah kita berutang, tapi sudah ada rencangan untuk sekarang dan ke depan pengalokasian untuk rakyat. Tapi sekiranya sependapat tidak? Usai jeda berikut.
Ya, di segmen terakhir ini saya minta Mbak Eni buat dijawab apa yang dikatakan oleh Mas Justinus. Akan ada pengelolaan, untuk serapan rakyat juga akan dilakukan. Tapi bagaimana ini pendapatnya? Oke, saya akan membandingkan dengan komposisi tadi ya. Jadi kalau kita lihat dari dana-dana PEN, betul, alokasi untuk UMKM 200 sekian triliun. Tapi kita coba lihat postur APBN kita secara keseluruhan. Oke. Siapa yang menempati peringkat 5 besar yang mendapatkan alokasi anggaran di APBN kita? Pasti publik akan terkaget-kaget. Pertama, tolong Mas Yustinus salah ya, Kementerian Pertahanan, Kementerian termasuk Polri, dan UMKM yang tadi selalu disebut-sebut sebagai euforia itu tadi, anggarannya Mbak Caca dalam 1 tahun APBN itu berapa? Hanya sekitar 1 triliun. Karena otonomi. Anggarannya Pak Prabowo berapa? Tadinya 137 dikurangi lah gitu karena pandemi, tapi masih berapa? Masih 115 triliun. Nah, jadi ini yang tadi ditanyakan oleh publik tadi, sebenarnya utang nggak apa-apa, asal memang untuk pembangunan. Nah, bukti pembangunan apa? Masyarakat mendapatkan lapangan kerja yang mudah. Oke. Itu sesederhana itu. Itu namanya utang itu benar-benar efektif untuk kesejahteraan masyarakat gitu. Bahwa ada indikator-indikator lain, benar Mas Agus, nggak mudeng masyarakat itu indikator GDP, rasio to GDP, kayak rasio apa nggak ngerti. Tapi buat masyarakat yang dibutuhkan itu sesederhana itu. Bagaimana mereka bisa mendapatkan lapangan pekerjaan sehingga mereka mampu memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Itu artinya manfaat pembangunan ekonomi. Oke, mungkin logika sederhana itu mungkin saya tanyakan kepada Mas Misbakun dan juga sebagai closing statement bahwa yang ingin dirasakan masyarakat ini dampak nyata. Saya bisa gampang cari kerja, saya bisa punya uang untuk belanja. Ini bagaimana? Gini, yang dibangun oleh pemerintah itu adalah upaya untuk meredam risiko pandemi ini pada level masing-masing kelompok masyarakat. Belanja sosial untuk meredam masyarakat di kelas bawah, masyarakat miskin. Terus ada kemudian di UMKM untuk membantu masyarakat usaha kecil menengah. Kemudian ada lagi untuk korporasi, yaitu walaupun saat ini yang diberikan oleh pemerintah baru kepada memperbaiki struktur APBN, PMN kepada badan usaha milik negara, tapi itu adalah upaya untuk melakukan apa? Bagaimana BUMN sebagai agent of development itu bisa memoderasi risiko-risiko yang dialami oleh mereka, karena banyak mandatori yang dikerjakan oleh mereka. Tapi saya ingin meyakinkan begini kepada masyarakat, bahwa upaya pemerintah yang luar biasa ini ya dalam rangka kepentingan siapa sih? Kepentingan menjaga kesinambungan pembangunan. Rakyat cukup makan, cukup pendidikan terpenuhi, kesehatan tidak menimbulkan risiko, itu yang paling utama. Ya, 1 menit bagaimana closing statement-nya Mas Justinus? Ya, saya rasa apa yang disampaikan oleh Bu Eni, Pak Misbakun, Mas Agus sangat positif dan itu akan menjadi masukan pemerintah. Kami terus berkomitmen mengelola utang dengan kredibel, akuntabel, dan terima kasih. Mari kita fokus kepada APBN, APBD yang betul-betul pro pada kesejahteraan rakyat. Oke, Mas Agus bagaimana closing statement-nya terakhir ini 1 menit? Ya, intinya utang silahkan, tapi please jangan dikorupsi. Ya, tingkat korupsi kita masih tinggi, karena kalau itu dikorupsi ya juga susah kita mengukurnya dan pasti itu akan menjadi persoalan juga. Baik, sehingga kemudian Mbak Eni juga ini menjadi terakhir untuk Mbak Eni bahwa seberapa kita bisa berharap besar juga bahwa ketika kita selesai bicara ini kemudian pengelola utang ke depan juga lebih baik, apalagi juga mungkin di 2021, bagaimana? Ya, tadi dengan komitmen perbaikan memang sudah ada ya. Sekarang bagaimana utang itu benar-benar ada prasyarat yang cukup ketat. Kalau dulu kita sebenarnya sederhana, waktu Orde Baru dulu, utang hanya boleh dan hanya boleh untuk anggaran pembangunan. Kan dulu dipisah ya antara anggaran rutin dan anggaran pembangunan. Jadi clear bahwa utang itu memang fokus untuk pembangunan. Baik, ini menjadi akhir Indonesia Business Forum bahwa kebijakan yang dilakukan pemerintah pastinya dengan pertimbangan cukup besar. Tapi harapan masyarakat sangat simpel bahwa meskipun berhutang pasti untuk kepentingan rakyat dan rakyat merasakan betul manfaatnya. Saya Caca Anissa, terima kasih, sampai jumpa.